Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan berkhotbah. Saya berdoa supaya saya bisa sampaikan firman Tuhan dengan baik. Kendati pun beberapa minggu ini suara saya sangat terganggu akibat dari infeksi pita suara. Tapi sudah sembuh sebetulnya. Hanya kemarin pulang dari Kucing, saya bawa mobil tanpa AC. Panasnya luar biasa sehingga pulang ke rumah rasa demam gitu ya. Rasa demam, kemudian Sabtu saya harus pemberkatan, diajak makan, makanannya yang semua sedap-sedap. Ya itu merupakan larangan dari dokter, kopi dan cabai gorengan. Tapi itu yang disediakan, saya makan aja. Pagi tadi bukan terpaksa, harus digantikan khotbah oleh Pastor Erna. Ya bagus khotbahnya. Dan saya akan sampaikan sore ini sesuai janji saya. Ini khotbah minggu lalu pagi. Sebetulnya ini juga jadwalnya agak sedikit bergeser ya. Karena kemarin ada yang keluar kota dan sebagainya. Saya kebagian 3 kali non-stop. Tapi ya akhirnya saya cuma dapat biasa aja sih. Tuhan berkati. Bapak Ibu diberkati Tuhan selama ini di gereja ini. Ya kasih tahu sampingmu. Ya, terima kasih loh ya, yang terima kasih kita diberkati Tuhan ya. Ya, baik. Bapak Ibu, saya suka dengan ayat ini. Kenapa? Karena ini merupakan bagian daripada keluarga Allah, ya, bagian keluarga Allah yang saya harus sampaikan selama 4 bulan ya. Staf-staf saya, pastor-pastor yang berkhotbah minggu lalu, Pastor Sumadi. Kenapa sih Pontianak pakai pastor-pastor? Iyalah, lebih keren-keren aja ya. Daripada pendeta pembantu, pendeta muda, susah dimengerti. Udah pastor-pastor aja lah ya, ikut-ikutan gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Kemarin sampaikan firman Tuhan cukup bagus, sangat memberkati kita. Nah, karena sebagian pengerja atau hamba-hamba Tuhan yang hadir, dia mengerti sebetulnya Tuhan sedang mempersiapkan apa di akhir zaman ini. Ya, jadi itu yang perlu kita pelajari. Nah malam ini saya akan sampaikan topik yang sama minggu lalu. Kalau Bapak Ibu ikuti khotbah saya selama bulan tahun 2024 itu minggu ke minggu itu selalu berseri sebetulnya ya, berseri. Nah kita akan sama-sama untuk membaca ayat ini. Selalu ini yang saya tampilkan. Kenapa? Ini adalah substansi dari gereja Tuhan. Yuk sama-sama, substansi dari gereja Tuhan. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya gereja Tuhan itu punya pengharapan. Nah, pengharapan itu adalah tujuan ke depan. Tetapi kalau Anda berharap ke Jakarta tapi tunggu di rumah, itu namanya harap-harap cemas. Ya Pak ya, kalau kita mau ke Jakarta, tergantung Anda mau naik apa. Kalau naik kapal laut, ya tunggunya di Pak Kasih, ya bapaknya Kasih. Dulu saya sudah langganan di situ, bolak-balik naik kapal barang, kapal ekspres, bolak-balik Jakarta Pontianak melayani Bapak Ibu. Sampai pada satu hari saya ambil putusan, udah stay di Pontianak aja, ya. Nah kalau Bapak Ibu pengen naik pesawat ya pasti mesti Spadio dong ya. Kalau Bapak Ibu biasanya ke mall mencari satu tempat di mana Bapak Ibu ingin beli sesuatu, biasanya kita mesti lihat peta dulu, ya kan? Ya kita tahu tokonya, lalu kita tahu tempatnya. Tapi Bapak Ibu tidak akan pernah ketemu kalau Bapak Ibu tidak temukan Anda sedang ada di titik mana. Jadi ada di ujung sana, harus ada di sini. Itu penting sekali. Nah, kekristenannya sebetulnya adalah membawa kita ke depan. Maka kekristenan itu dengan satu tekanan adalah iman. Mengapa harus pakai iman? Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak kelihatan. Masa depan kita pun tidak kelihatan. Kendati pun secara matematis bisa kita perhitungkan apa untuk kita ke depan. Namanya prediksi. Bapak Ibu perhatikan, sesuatu yang bersifat prediksi itu tidak ada yang namanya kepastian. Kendati pun ada ilmu pasti, karena saya ini adalah orang ilmu pasti. Saya berkata ilmu pasti juga tidak ada kepastian. Yang ada kepastian hanya kebenaran. Ada amin Bapak Ibu? Nah
Itulah sebabnya kalau kita punya pengharapan, kita mesti tahu dulu ada di mana posisi kita. Kalau kita tidak tahu posisi kita, maka harapan kita itu hanyalah harapan kecemasan. Yang akan menyertai kita justru bukannya kedamaian tetapi kecemasan. Karena kita selalu katakan apa? Moga-moga. Bapak Ibu kalau dikasih satu statement buat sesuatu, semoga Anda dapat. Bapak Ibu rasanya gimana? Ini aku bayar cek 3 miliar, semoga cair. Wah, Anda akan was-was terus. Saya ingat zaman dulu saya dibayar sama owner ya. Saya kan kontraktor, dia bayar owner. Karena owner ini lagi goncang, saya dibayar cek ada 4 lembar. Jumlahnya digininya saya tidak usah sebut. Jadi ada yang panjang-panjang. Ya, saya belum Kristen zaman dulu. Itu cek saya bawa ke suhu saya suruh disembayangin. Ya kan? Jadi karena memang sudah ada tanggalnya, tetapi apakah itu bisa cair? Apalagi yang namanya BG, bilet giro, ya bukan Budi Gunawan. Ya, kalau cash itu masih, ya kalau dia batal, ya dia tolak ada sanksinya. Kalau bilet giro itu kan namanya semoga gitu loh. Nah, Bapak Ibu, bahwa ke depan kita bisa prediksi tapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, karena itu ada namanya kekristenan. Kekristenan itu bicara tentang iman. Bapak Ibu mesti mengerti dulu, iman itu ada dasarnya. Artinya kalau iman menuju ke depan, dasarnya adalah di sini. Ya kalau kita ada keinginan ke sana, kita harus ada di sini. Maka disebut apa? Iman itu dasar dari pengharapan. Dasarnya apa? Dasarnya ada perjanjian. Perjanjian Tuhan bukanlah semoga, tapi kepastian. Nah sebetulnya surat ini merupakan perjanjian Tuhan adalah kepastian buat Bapak Ibu. Ya, saya akan bahas ini berminggu-minggu. Sampai pada akhirnya saya pindah kepada topik pemberdayaan. Ini masih keluarga. Minggu lalu saya bicara ini dan minggu ini sore saya ambil juga ini. Dari pembacaan ini karena panjang, kita bisa ambil berbagai angle dan untuk menyampaikannya. Tapi saya hanya mau membawa beberapa kalimat ini memperlihatkan apa sih yang akan kita bahas sore ini. Dalam tulisan doa ini ada satu kalimat berkata begini, Bapak, sama-sama bilang Bapak. Bapak itu penting enggak? Penting. Tapi Bapak di dalam keindonesiaan agak murah. Ya toh? Bapak supir juga dipanggil Bapak. Enggak salah juga sih ya, hormati dia. Bapak camat, Bapak RT, semua dipanggil Bapak. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa kata Bapak itu sebetulnya sedang mengidentifikasikan apa. Kata Bapak itu sebetulnya adalah sumber. Yang layak dipanggil Bapak cuma yang di atas. Dan yang kedua mereka yang memiliki kriteria keserupaan dengan dia. Baru dipanggil Bapak. Untuk keindonesiaan ini terlalu murah karena Bapak itu. Nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau di luar enggak, presiden aja kan dipanggil Bapak kok, ya kan? Presiden juga kan dipanggil Bapak, tapi kalau Indonesia presiden, Bapak wakil presiden. Ya berdasarkan gendernya ya dipanggil Bapak, enggak apa-apa. Tapi malam ini saya mau ingatkan kepada kita, kata Bapak ini sangat berarti dan perlu disimak baik-baik. Kalau di sini kita gagal, maka seluruh rangkaian kehidupan kita gagal. Psalm 21 secara khusus saya, sejak bertobat memang ini bagian yang kami tekuni dan kami pelajari. Ya, bahkan kalau kita mau masuk ke dalam akademi itu bisa sampai 1 SKS. Secara khusus pelajarin tentang kata Bapak. Nah, di situ juga ada kata anak-anak, ya toh. Dan ya kita lihat di situ apa? Anak-anak. Terhadap anak-anak. Jadi di situ kan betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anak.
Jika Anda mau baca, silakan baca di hati aja. Anda boleh klik, saya tidak akan bacakan karena sudah sering dibacakan. Saya cuma ayat penting saja. Jikalau dua kalimat ini atau dua pernyataan ini, Bapak dan anak ini berbicara apa? Kalau Anda ketemu ada anak, berarti dia pasti ada bapak. Kalau bapak belum tentu ada anak toh, betul nggak? Nah kalau bapak dan anak ini disandingkan itu disebut apa? Ya, disebut keluarga. Ya, disebut keluarga, bilang keluarga. Oke, nah bapak dan anak itu disebut keluarga, tapi dalam pembacaan kita ada satu anak kalimat terakhir disebut itu, ia memanggil kamu, kata Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, kerajaan dan kemuliaannya. Lalu di sini saya simpulkan ini adalah kerajaan Allah, sama-sama kerajaan Allah. Ya, sehingga saya konstruksi malam ini topik kita apa? Hidup adalah keluarga, kehidupan adalah kerajaan Allah. Bapak Ibu bisa mengerti enggak? Hidup itu keluarga. Kenapa? Karena yang memberikan hidup itu Bapak, Allah. Dia sumber, ya, dia Peter katanya. Ya, berarti dia sumber. Dia memberikan kita hidup. Ketika yang memberikan kita hidup ada Allah, maka kita ini menjadi apa? Keluarganya Allah. Anda hidup itu adalah keluarga Allah. Siapa saja? Bukan orang Kristen saja Bapak Ibu. Semua manusia di bumi ini, kalau dia itu namanya manusia hidup, dia adalah anak Allah. Bagaimana dengan yang bukan Kristen? Tetap dia anak Allah. Wah, ini udah mulai ngaco nih. Ya, sudah mulai agak sedikit membingungkan khotbahnya. Kendati pun di agama lain, dia tetap anak Allah. Karena dia sumbernya dari Allah. Hanya saja dia anak yang terhilang, maka ikut KG kalau Anda yang belum ikut NIP ya, anak yang terhilang. Ya ada anak yang terhilang, ada anak yang di dalam. Yang di dalam ada beberapa orang punya pengertian, dia juga terhilang sebetulnya, dia bukan terhilang. Dia tidak mengerti dirinya, statusnya. Yang jadi masalah kita Kristen tapi tidak mengerti status kita. Nah, kalau kita tidak mengerti status kita, maka kekristenan kita tidak jauh beda dengan anak yang terhilang juga. Hanya bedanya kita punya agama Kristen saja itu Bapak Ibu. Nah ini mesti dipahamin dulu. Oleh sebab itu kita harus memahami hidup adalah keluarga. Pertama keluarga kita siapa? Ya keluarga Allah. Kalau Allah saja mempunyai satu kepentingan terhadap manusia, yaitu karena keluarganya dia, anak-anaknya dia. Lalu sekarang kalau ada anaknya yang sudah diselamatkan, tapi tidak memperhatikan anak yang terhilang itu, bagaimana jadinya? Nah, Anda mesti paham ya, kalau NIP kan diajarin. Jadi sebetulnya kenapa saya katakan ini adalah substansi dari gereja Tuhan. Substansi gereja Tuhan itu adalah sekelompok orang yang keluar dari gelap. Dan itu disebut jemaat Tuhan, eklesia. Ngapain di situ? Mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Nah mereka-mereka ini adalah mewakili Tuhan. Dia menjadi reflektor, dutanya Tuhan. Tuhan gak kelihatan. Tapi orang akan melihat dari kelompok ini sehingga mereka bisa ketemu dengan Tuhan. Jadi kalau saya menggunakan tipologi Alkitab, seorang anak yang terhilang itu dia akan balik lagi kalau ada anak yang di dalam itu bisa menampakkan Tuhan. Di dalam kisah anak yang terhilang itu, anak yang terhilang itu balik karena penderitaan, Bapak Ibu. Ini ceritanya seperti itu. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak menginginkan terjadi penderitaan baru balik. Tuhan mau
peran anak sulung itu harus menampakkan bapak supaya anak itu bisa balik. Tapi sebaliknya, anak itu mengalami penderitaan balik, justru yang sulung malah jadi apa? Dengki, marah. Dari mana ini terjadi? Inilah spirit, roh. Peran anak yang dikasih Tuhan harusnya bisa membawa terang buat menjadi mercusuar. Tapi dia enggak. Spirit ini adanya di Taman Eden. Seorang kakak harusnya menjadi pengayom buat adiknya, tetapi justru dibunuh. Udah dibunuh aja gak cukup. Ditanya sama bapak, mana adikmu? Jawabnya apa? Emangnya aku menjadi penjaga. Gak ada kepedulian. Yang penting, ya kami Jakarta bilang kau kati. Hanya cukup sendiri. Egosentris. Gereja merasa dia sudah selamat. Pak Bu, merasa diselamat belum tentu selamat loh. Kita merasa kita udah diselamatkan. Kita merasa kita udah Kristen. Belum tentu. Kekristenan bukan dirasakan. Kekristenan harus dimanifestasikan. Ada kepedulian terhadap anak yang terhilang di luar sana. Dan mereka sedang mengalami penderitaan seperti anak yang terhilang itu. Hanya mereka tidak memiliki jalan balik. Itu peran gerejanya Tuhan. Tujuannya apa? Ketika mereka balik kembali pada keluarga Allah. Kata keluarga itu sebetulnya dimulai hubungan Allah dengan jemaatnya. Ya. Tetapi karena keluarga ini punya peran untuk melanjutkan perjalanan hidup di bumi ini menjadi satu komunitas, maka disebut apa? Disebut kerajaan. Kenapa disebut kerajaan? Karena memiliki sebuah kelompok orang di dalamnya. Harus ada pemimpin. Maka disebut kerajaan. Jadi keluarga Allah sebetulnya dia secara makro keluarga kerajaan Allah, secara mikronya adalah keluarga Allah. Jadi Bapak Ibu kalau bilang orang Kristen adalah keluarga Allah, sebetulnya kita ini harus menampakkan ya kedamaian hidup itu dalam kerajaan Allah. Sebetulnya saya selalu tekankan kalau kita hidup sebagai warga kerajaan Allah, Alkitab katakan tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Tapi kenyataan sekarang alam semesta ini banyak pertentangan. Itu yang pertama. Kedua ada keamanan. Yang ketiga ada kelimpahan. Kerajaan Allah itu berkecukupan Bapak Ibu. Sebetulnya ya. Tetapi karena di Taman Eden ini gagal, maka Allah perlu munculkan satu kelompok yang baru disebut New Life Generation. Generasi lahir baru. Itu gereja Tuhan. Sebetulnya gereja Tuhan itu sudah ada dari semula juga sih ya, cuman hanya nggak disebut gereja Tuhan. Waktu Tuhan Yesus, waktu Allah menciptakan manusia, diletakkan di Taman Eden, ya mengusahakan kehidupan itu sudah sebuah gereja Tuhan juga. Tipologinya ya, secara metafornya seperti itu. Gereja itu adalah kumpulan orang percaya yang disebut keluarga. Jadi Bapak Ibu, peran dari keluarga ya. Jadi dari 3 kalimat saya cabut keluar, Bapa, Anak, dan kerajaan dan kemuliaannya. Berarti apa? Berarti hidup adalah keluarga. Bilang, hidup adalah keluarga, kehidupan adalah kerajaan Allah. Nah, sebetulnya ya ini belum diganti teks saya. Jadi ada kesalahan sedikit di sini sebetulnya. Jadi keluarga adalah pertumbuhan bilang. Hidup adalah keluarga, yang bertumbuh adalah keluarganya. Bilang yang bertumbuh adalah keluarganya.
Karena kemarin teks saya buru-buru, hidup adalah pertumbuhan. Ya sama saja sih, hidup adalah keluarga, hidup itu pertumbuhan. Karena hidup, barang yang bertumbuh pasti hidup. Coba tanya sampingnya, Anda bertumbuh nggak? Kalau nggak bertumbuh, jangan-jangan belum. Nah itu dia, betul nggak? Hidup baru. Jadi kita bertumbuh hidup yang lama atau hidup yang baru. Karena kita adalah generasi hidup baru, generasi pewaris kerajaan Allah, seharusnya kita ini bertumbuh ya menuju kepada nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah adalah kehidupan ini. Kehidupan ini ada macam-macam. Anda sedang duduk, Anda sedang melayani, Anda sedang berusaha bisnis, Anda sedang belajar, ini kehidupan. Anda sedang melihat saya, itu kehidupan. Substansinya. Sebetulnya ini adalah ibadah. Nilainya itu ibadah. Kalau Bapak Ibu menatap saya lalu khotbah saya buat Bapak Ibu bingung, ngomong apa itu pastor? Ya berarti sebetulnya Anda sedang mengalami stagnan, bukan hidup. Nilainya lagi stagnan. Entah yang khotbahnya salah atau Andanya kurang perhatiin. Yang dipikirin petiau goreng. Yang dipikirin macam-macam, bisa saja loh. Bapak Ibu pikir, aduh ini pastor ngomongnya seenaknya. Ya karena saya juga sering jadi jemaat kan. Saya zaman dulu kalau ada yang khotbahnya kurang saya ngerti, udah saya buka ayat, saya baca yang lain. Dia ngomong apa saya nggak tahu. Ya saya baca ayat saya sendiri, saya tulis sendiri. Dia ngomong apa saya nggak tahu. Pertanyaan itu salah nggak? Ya salah. Sebetulnya kita perhatikan aja, minimal nanti kamu akan temukan kesimpulannya. Ya kan? Nah itu ibadah. Karena ibadah itu kan usaha. Usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah, itu namanya ibadah. Jangan jadi, ya, jangan seperti orang bodoh. Hendaklah engkau mengerti kehendak itu namanya ibadah. Ya. Dikaiosone itu kehendak Allah. Mengerti kalau dikaiosone atau sadakah. Kasih dan keadilan. Saya senang dengan kalimat ini, kasih dan keadilan. Ada mengasihi pengkhotbah. Biasa pengkhotbah kalau saya minta di atas, mereka suka bilang, aku grogi loh. Ya wajar lah, karena mereka kan jarang-jarang naik. Anda pikir saya juga gak grogi ya? Kadang-kadang grogi juga. Ya, ngelihat Anda ya itu natapin saya, groginya bukan karena apa. Lihat Anda. Kalau Anda mengasihi saya, coba dong senyum sedikit. Terus ambilnya yang kenceng gitu loh. Terus kasih tepuk tangan, saya tambah semangat. Kan adil namanya. Kasih itu namanya sadakah. Itu namanya dikaiosone. Anda mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah itu di mana saja kita berada, Allah hadir bawa apa? Damai sejahtera. Jangan nanti ketemu yang khotbahnya bakal panjang punya. Waduh mateng deh gue. Dia yang khotbah. Jam berapa selesai? Itu gak damai. Maaf ya ini bukan bela diri. Ya, karena pengkhotbah satu ini kan biasanya suka molor. Jangan khawatir suara saya lagi terganggu. Tadi saya udah bilang saya khotbah lebih cepat. Tapi biasa sampai di atas urapannya beda. Kalimantan masalahnya ya. Kalimantan terkenal apa? Karet kan. Betul nggak? Orang Siantan tahu tuh. Saya pertama ke Kalimantan, kunjungan satu keluarga di Siantan, sampai saya mau lari, saya bilang orang Pontianak kok bisa hidup di sini ya? Itu baunya ampun-ampunan, saya tanya sama tukang becaknya yang bawa saya. Bang itu apa? Itu pabrik karet. Betul ya? Karet bau banget. Jadi karena saya khotbah di Pontianak suka ngaret juga. Mohon maaf bukan bela diri, hanya kasih informasi aja.
Keluarga adalah pertumbuhan, kerajaan adalah nilai. Nah, pertumbuhannya itu kita. Bilang, pertumbuhan itu kita. Keluarga tuh berbicara kita. Hidup itu kita bersama Tuhan. Tujuannya adalah nilainya, itu kerajaan nilai. Kenapa? Tujuannya itu nilai supaya nilai ini sebagai persembahan suci buat Tuhan. Ini bicara tentang kerajaan Allah secara spiritual. Kerajaan Allah memang tidak kelihatan, dia sifat rahasia tapi ada di tengah-tengah kita. Tapi sampai satu ketika nanti dia akan menyatakan kehadiran secara realita. Yesus sebagai Raja. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti satu hal ini, ya saya sebagai pendeta gembala khawatir. Jangan-jangan gak masuk. Masuk gereja sih udah sering, tapi masuk sana itu loh. Apalagi kalau seringkali dikhotbahkan pokoknya mati masuk surga, gak apa-apa. Saya mau tanya Bapak Ibu, hidup kekalnya di mana? Ya. Siapa yang percaya hidup kekal di surga, lambaikan tangan. Rupanya Bapak Ibu takut dijebak. Ya. Tapi memang kadang-kadang kita berpendapat hidup kekal di surga. Loh, Tuhan Yesus mau datang kok. Lah kalau kamu kekal di surga, nanti Yesus datang sini, siapa di atas? Ayo, kan betul kan? Yesus akan datang. Hidup kekekalan Anda dan saya itu ada satu masa dan satu tempat yang namanya tempat kekekalan. Itu namanya Yerusalem, rumah Allah. Akan datang New Yerusalem baru. Kapan? Wah, kerajaan 1000 tahunnya belum. Itu yang saya pikirin. Itu pasti itu, jaminan. Tapi yang terpenting kita mesti masuk dulu ke terminalnya. Anda mau ke Jakarta mana? Ke terminalnya kan. Kan Kalimantan udah banyak terminal ke Jakarta. Katanya Singkawang sudah mulai terbang ke Jakarta. Anda mau di Spadio atau Singkawang silakan. Itu kalau di dunia ini ada 2 jalan. Pontianak juga 2 jalan. Tapi kerajaan Allah jalannya agak sempit. Ya. Terminalnya nanti menuju kepada kekekal adalah kerajaan 1000 tahun. Wah, ini kau udah kemana pergi nih ya, lari khotbah saya. Kerajaan 1000 tahun. Siapa yang bisa masuk kerajaan 1000 tahun? Dia adalah anak raja. Generasi pewaris kerajaan. Bukan akan datang sekarang, dia sudah menunjukkan sikapnya. Sikapnya apa? Dia memiliki pertumbuhan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Coba disebutkan. Nilainya apa? Yang pertama, kebenaran. Yang kedua apa? Damai sejahtera. Yesus tiap kali hadir tuh buat damai, shalom. Bukan lip service. Yang ketiga, ada sukacita. Coba Bapak Ibu lihat kiri kanan ada sukacita gak sih? Tegang banget, yang khotbahnya gak tegang, kok yang dengarnya tegang banget. Dari sukacita baru kita bisa punya akses namanya divine connection, namanya the power of God. Kita terima kuasa. Kuasa yang diberikan Tuhan itu sebetulnya bukan kita menjadi orang karismatik, trennya tuh teriak-teriak, enggak lah. Kamu kalau punya kuasa, enggak usah teriak juga setan lari. Coba kalau ada seorang jenderal, di sini bintangnya 4, dia turun dari mobil, yang lain takut enggak? Apa dia, pergi kamu, saya jenderal. Enggak lah. Itu karismatik itu. Ya kan? Begitu dia turun bintang langsung siapa? Semua ngacir. Itu kuasa. Nah, kadang-kala kita nggak mengerti satu ini. Siapa yang punya kuasa? Karena dialah anak Allah, pewaris. Nanti nih, Oktober ya. Baru pelantikan tuh. Ada anak muda. Turun dari mobil semua siap tuh. Kemarin masih jual martabak. Betul nggak? Beda statusnya Bapak Ibu. Kalau dia tunggu Oktober, kalau kita sekarang udah. Ya kita bukan melawan darah dan daging. Bukan kita bikin teman-teman kita tunduk. Enggak.
itu kecil lah Bapak Ibu. Setan-setan yang ada bekerja di kehidupan ini melalui orang-orang yang pikirannya ngawur kemana. Ya nggak usah lawan dengan kekuatan daging. Ya lawan dengan namanya apa? Sedekah, kasih dan keadilan. Walaupun mereka tidak adil, karena mereka tidak mengerti. Oke ya. Sekarang kita akan lihat. Pertumbuhan menampakkan nilai bagi kehidupan. Ini tadi udah. Lalu kemutlakan peran keluarga ada dalam pertumbuhan ya adalah pembapaan. Bilang apa? Kemutlakan peran keluarga dalam pertumbuhan apa? Yaitu pembapaan. Kalau pembapaannya sudah pas, maka kita akan lihat pembapaan yang benar ya. Pembapaan yang benar membuat hidup kita adalah hidup yang berkelanjutan kehendak Allah di bumi ini. Sekarang ada presiden berkelanjutan. Kalau kita ini berkelanjutan Bapa di surga, maka disebut generasi. Ya. Harus apa? Milik apa? Hati Bapa, bilang memiliki hati Bapa. Pembapaannya tujuannya memiliki hati Bapa. Bapa itu terlalu murah, saya bilang. Kenapa? Karena disebut terlalu gampang. Penting nggak? Sangat penting sekali. Tapi Bapak Ibu, gereja kita ini dulu seringkali kita bikin namanya KPG. KPG itu dijelaskan tentang hati Bapa. Kenapa saya katakan perlu 1 atau 2 semester untuk belajar tentang hati Bapa, pemulihan hati Bapa. Coba kita lihat bagaimana seseorang bisa memiliki hati Bapa. Setelah hati Bapa, barulah dia bisa menjadi imam. Kenapa ada orang nggak bisa membawa keluarganya atau dirinya menjadi imam di rumah tangga? Ya sebab karena dia belum dewasa, belum menjadi memiliki roh Bapa. 2 iya faktor kelahiran. Gede faktor biologis, gemuk bisa 100 kilo. Usianya 50 itu faktor kehidupan, faktor hidup. Tapi menunjukkan dia seorang Bapa itu seperti itu, ada proses. Bukan karena soal usia hidup kamu. Tapi ada sesuatu yang dikerjakan, diusahakan. Maka kata kuncinya selalu usaha. Mengusahakan dirinya. Dewasa seturut pertumbuhan. Kalau sudah jadi imam baru dia bisa menjadi apa? Pewaris. Kita enak loh. Pewaris generasi pewaris kerajaan Allah. Yang benar aja loh. Hanya ikutin top tema aja. Ya kan ini ya. Di sini saya sebut pemimpin, sebetulnya sini adalah raja. Miliki hati raja. Yang benarnya itu hati raja. Kan pewaris kerajaan Allah berarti dia seorang raja kan? Calon raja tuh. Dulu kita sering saya raja, kamu raja. Kita ini imamat rajani. Maka nanti namanya saya dulu, tapi akhirnya ditegur. Ayo ganti semua pakai IR, imamat rajani. Ya kan? Ya itu karena apa? Karena sudah Bapak, maka dia berfungsi imam, dia akan jadi seorang raja. Kamu coba lihat Alkitab. Setiap raja nggak pernah berdiri sendiri, harus diurapi oleh imam. Siapa yang menjadi imam? Adalah orang yang dewasa. Orang yang sudah berpunyai hati Bapa, baru diangkat jadi imam. Kita mulai ya. Hati Bapa, di sini ada 3. Pentahapan pertumbuhan. Enggak yang di 14 ya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Ini Yohanes tulis surat ke anak-anak, ke sekolah minggu ya. Kira-kira menurut Anda apakah Yohanes tuliskan surat ini kepada anak-anak sekolah minggu? Ya enggak lah, anak sekolah minggu belum tentu bisa baca kan. Ini dituliskan kepada mereka-mereka yang baru bergabung dalam kerajaan Allah. Baru lahir baru. Yohanes sedang menuliskan surat ini kepada mereka yang baru bertobat.
disebut anak-anak Allah. Karena kamu mengenal Bapa. Asupan pertumbuhan seorang anak adalah mengenal Bapa di surga. Kenapa ini penting? Karena masalahnya di rumah ini ada seorang bapak. Kalau di rumah ada seorang bapak seperti diktator, koruptor, manipulator, manipulasi ya, manipulator. Jadi bapak tapi nggak berperan ya bapak. Kira-kira dia bisa kena Allah nggak? Sebab Allah itu nggak kelihatan. Allah itu akan diperlihatkan melalui bapak yang ada di rumah. Penting loh Bapak Ibu. Maka itu jangan nikah kalau Anda belum dewasa. Anda punya uang banyak silakan. Anda mau titelnya 10 silakan. Tapi kalau tidak memiliki hati Bapak, nanti kita cek hati Bapak itu di mana. Bapak Ibu, anak-anak muda, ayo di kopi. Penting nih Bapak Ibu. Ya. Jadi seorang anak, orang Kristen lahir baru, yang pertama ia harus betul-betul ada asupan sesuai dengan pertumbuhannya. Bapak Ibu coba kalau punya anak di rumah usianya baru katakanlah 5 bulan, terus dibawa makan sayur asem. Jadi apa? Enak sih sayur asem, apalagi namanya ikan bakar, ya betul nggak? Kalau Bapak Ibu mau coba silakan, kalau di rumah masih ada baby, kasih ikan bakar. Besok Anda punya masalah, ya paling tidak sumbangan sedikitlah ke rumah sakit. Betul nggak? Jadi baby itu punya asupan makan, maka itu katakan makanan yang paling tepat buat anak adalah susu. Tapi kalau yang terus susu terus kan nggak gede-gede, ya kepalanya udah gede, tapi tubuhnya masih kecil karena susu mulu. Ada asupan sesuai dengan pertumbuhannya Bapak Ibu. Asupan pertama adalah dia harus memiliki pengayuman. Maka disebutkan gereja harus punya peran pembapaan. Itu penting, peran pembapaan. Bapak banyak bertanya, tidak boleh banyak buat statement. Ibu-ibu ayo, kadang-kadang kita ini gampang statement aja. Ketika hakim datang main hakimin aja. Kenapa? Ini, kamu gak tidur. Kamu gak belajar. Ya, itu statement tuh. Tanya, nak, pelajaran apa hari ini? Dia akan bilang apa? Saya belum belajar, Pak. Belum belajar, Ma. Tanya lagi, kenapa gak belajar? Tadi gak ngerti. Perlu pertolongan Papa gak? Mama gak? Kan enak. Jangan datang, bodoh kamu gak belajar. Itu statement tuh. Anak itu jadi luka. Gambaran Bapak hilang. Oh, mungkin Bapak Ibu pikir kalau hati Bapak itu cuma hanya laki-laki. Enggak, Ibu juga sama. Minggu lalu saya khotbah pagi. Jadi kata pembapaan ini berbicara tanggung jawab kita sebagai orang tua. Namanya parenting. Fungsi keluarga itu penting sekali Bapak Ibu. Kita ini suka janji sama anak. Saya selalu bilang sama teman-teman, ya, kalau kita janji harus tepati walaupun itu sama anak. Saya janji sama cucu. Biasa kalau saya lagi senang, saya bilang, Cuk, nanti opa bawa makan ya. Makan siang. Oh ya, oke, senang kan? Nah, siang saya mesti balik ke rumah dong bawa mereka makan. Tiba-tiba ada tamu datang. Bos lagi, jemaat kan. Be, makan yuk. Terus saya bilang apa? Cuk, opa batal ya. Mau pergi makan sama om ini. Dia kan tahu om ini. Siapa om ini? Sederhana kelihatannya. Tapi jangan main-main. Kita sedang melukai hati anak itu. Tidak memiliki gambar Bapak. Dia gak percaya sama Bapak. Terus bagaimana biasanya kalau saya begitu. Saya bilang sama dia. Sorry bro. Saya ada janji. Tapi saya gak bilang janji sama siapa. Kalau saya bilang janji sama cucu. Diketahuan sama dia. Gue jauh-jauh datang dari Jakarta, lu janji sama cucu. Ini pendidikan. Tapi kalau orang itu sudah mengikuti training saya bilang sama dia, oh iya harus itu. Wah, ayo coba Bapak Ibu cek. Punya hati Bapak? Siapa yang membesarkan itu?
Kita nikah perjanjian di hadapan Tuhan. Ya kan? Lahirlah anak-anak itu. Dan dia bukan butuhkan uang, dia bukan butuhkan pendidikan, kendati pun itu gak salah. Tapi yang dia butuh adalah figur bapak dari papa dan mama. Punya hati bapak. Bagaimana dia bisa, dia harus mempunyai sebuah bimbingan dari orang tuanya sebelumnya sebenarnya. Ya kita tahulah orang tua tidak bisa, tapi yaitu gereja. Asupan anak itu mengenal siapa Allah. Yang sesungguhnya gereja kita menganut kenalilah Allahmu dengan benar. Baru kenalilah gerejamu, barulah kenali gembalamu, baru kenali dirimu sendiri. Kan gitu. Oke ya. Jadi anak itu mengenal, saya agak lama di sini nggak apa-apa. Jadi kalau yang namanya kalau anak itu sudah mengenal Bapa, maka dia akan naik lagi satu, ya, dia akan mempunyai, sini kata, hai Bapak-bapak, karena kamu mengenal dia. Nah beda tuh, tadi mengenal Bapak, sekarang mengenal dia. Bapak Ibu ngerti nggak maksudnya apa ini? Kenapa tidak juga dikatakan mengenal Bapak juga? Kata dia itu adalah kata ganti dari Tritunggal. Kekristenan itu harus dimulai dasar, kita ada namanya dasar kekristenan. Dasar kekristenan itu kita mulai dari pengenalan akan Tuhan, kebenaran, lalu kita akan diajarkan tentang keimanan, pertobatan, kelepasan, ya baptis dan kebenaran Roh Kudus. Itu dasar kekristenan. Apabila dasar-dasar ini hilang, maka apa yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Jadi perbedaan antara anak dan bapak, anak itu mengenal bapak secara personal, hadirnya, perbuatan kasihnya. Tetapi kalau yang namanya bapak, mengenal bapak secara teologisnya, secara kebenarannya. Kata dia itu adalah secara teologis. Tetapi sebelum anak sampai bapak ada satu fase namanya yang muda-muda. Yang muda-muda itu dibilang apa? Hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Nah, kekristenan begitu bertobat. Sekarang terlalu murah gereja. Sedikit orang mau ikut pemuritan. Padahal dia nggak tahu kata Kristen itu adalah murid, disciple. You know disciple? What the meaning disciple? Disiplin, harus disiplin. Kadang-kadang baru dikotbahin nggak nyindir sih, cuma disampaikan ya, aduh ngambeknya bisa 3 tahun. Dari Sungai Yordan pindah ke Sungai Kapuas. Kekristenan demikian itu merusak tatanan kehidupan. Di akhir zaman munculnya banyak gereja, munculnya orang-orang yang memang membangun gereja hanya punya misinya sendiri. Saya tidak mengatakan itu salah, sehingga membuat kekristenan tidak bertumbuh. Saya bersyukur, saya selalu bilang sama teman-teman, saya bersyukur, saya bertobat satu gereja, satu gembala sampai hari ini. Gembala saya, bapak rohani saya, bahkan dia menjadi ayah perjanjian, dia sudah almarhum. Proses hubungan ada nggak namanya konflik? Ada. Tapi saya sadar saya butuh bapak yang seperti itu. Rekonsiliasi sampai hari ini. Dia sudah tiada. Saya tidak cari bapak baru. Karena bapak saya di surga itu yang utama. Tapi mediatornya adalah bagaimana seorang bapak yang mengayomi saya. Rasa enak nggak? Nggak enak banget. Kalau bapak itu nggak ada yang enak lah. Bapak itu kan tujuannya kebenaran, bukan tujuan kesukaan. Lain kalau pedagang, yang penting lu suka aja, gua kasih micin banyak kan. Betul nggak? Kalau mama, pembapak di rumah coba makan, micin dikurangin, garam dikurangin. Maka biasanya kalau ke warung nih mau makan, nyak tuh langsung maju ke depan. Gua bilang lu ngapain? Intervensi. Nggak enak nanti lu jangan ngomong ya. Iyalah dia lagi masak, nah jangan terlalu banyak garam, jangan terlalu banyak micin. Nanti kalau nggak enak, sini nggak enak. Bukan nggak enak karena lu udah intervensi, lu masak sendiri ya di rumah, betul nggak? Lu kalau mau cari aslinya, biarkan dia kelola, nanti kita nilai perlu terus atau tidak. Benar loh, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Ya kalau Anda tidak mau makan yang begitu-gitu, jangan makan di luar, makan di rumah aja. Kalau kita udah mau makan, ikhlaskan dan ucap syukur.
Oke. Pindah ke teks saya. Saya mau selesaikan dari yang lama-lama. Ya. Oke. Nah sekarang tadi kan sudah ayatnya ya. Ada tiga pentahapan. Anak-anak itu mengenal apa? Bapak. Bapak ibu yang belum ikut NIP daftar di bawah. Habis itu baru ikut namanya DK, dasar kekristenan. Ada pemulihan hati Bapak sampai kepada kasih karunia, di tes Bapak Ibu adanya dikasih karunia di apa? Karunia di mana? Nanti deh saya akan khotbah juga satu seri tentang keluarga. Pada ujungnya kan kasih karunia. Ya saya bikin satu lagu, saya tahu kasih karunia saya. Kalau saya nggak tahu kasih karunia saya di Jakarta. Ya pengusaha aja. Saya udah balik dulu, saya pernah tinggalkan Pontianak loh. Pas saya mau pulang, tiba-tiba Tuhan kasih saya satu lagu, padahal saya bukan penyanyi. Yesus Tuhan, jadikan mata hatiku terang. Ya kan? Saya disuruh tulis lagu itu, terus saya nyanyi, saya nangis. Saya tahu bahwa saya salah. Akhirnya 3 tahun kemudian, saya disuruh balik lagi sama Tuhan ke Pontianak. Kasih karunia, saya di sini memperlengkapi jemaat yaitu Bapak Ibu. Karena saya tahu justru Bapak Ibu mengasihi saya, maka saya balik lagi ke Pontianak. Padahal tawaran saya kembali ke dunia bisnis saya banyak banget. Nanti tentang namanya dikayosone, ya itu keluarga juga. Tapi ini saya selesaikan dulu. Hati Bapak memilih apa? Kasih. Kasih ini kasih Bapak loh. Pagi tadi Pastor Enar khotbah tentang kasih. Kasih menutupi banyak apa? Dosa. Ada yang nanya sama saya, B, bagaimana rumah tangga bisa langgeng? Hidup dalam kasih, karena kasih yang mengikat. Bukan cinta. Cinta itu nafsu, daging. Kasih itu emosi yang dikendalikan oleh kebenaran. Walaupun kamu nggak cantik, walaupun kamu nggak ganteng, walaupun kamu udah berubah dulunya itu gital, dulunya pinggangnya 48, sekarang 84. Tidak apa-apa, gue tetap mengasihi kamu. Dengan kamu mengasihi dia seperti itu, maka pelan-pelan dia akan susut. Tapi kalau kamu, lihat lu jelek banget, makin gendut, dia akan tambah gendut karena stres ya. Benar. Ya kalau suaminya udah botak, bilangnya keren lo botak gitu. Ini kan kalau Anda lihat saya, nanti sekali-kali mesti diputerin tuh ya. Saya punya apa namanya tuh story-nya ya. Saya waktu di Pontianak bergumul nih. Umur 36 saya masuk Pontianak khotbah. Tiap kali ibu datang, itu pendeta ganteng banget katanya. Jadi mereka datang ke sini cuma nyari saya. Konseling lama-lama gitu. Betul. Sekarang aman deh, nggak ada yang datang. Pendeta udah tua ya, botak lagi katanya. Iya sih, casingnya semua udah tua, tapi jeroannya masih muda. Maksudnya hati-hati. Kasih. Ada yang tanya saya bagaimana Anda bisa hidup damai di rumah? Hanya satu, kasih. Kasih menutupi banyak dosa. Jadi kalau kasih, saya salah, saya minta maaf. Kalau saya benar, saya memaafkan. Paham nggak? Bisa ribut nggak? Damai toh. Suami istri. Anda kalau mau cari kesalahan suami kamu banyak. Tanyanya, berapa banyak kesalahan babe? Bagaikan bintang di langit. Kok nyak tahan ya? Masalahnya ada matahari. Kalau saya lagi mumuk dia bawa ke matahari, pas lagi ada sel lagi. Bukan maksud saya, matahari terbit, bintang selesai toh. Demikian juga Anda kalau tanya saya, ada nggak babe nyak punya masalah? Oh ada. Buat saya bukan itu. Ya, kasih menutupi semua itu. Saya ini kalau Anda mau bilang Anda punya rumah tangga ini dan itu, Bapak belum ngalami sih begini begitu. Pak Bu, saya juga manusia, istri saya manusia, masing-masing punya ego. Perselisihan ada. Tapi perselisihan itu diselesaikan apa? Minta maaf. 3 kalimat di dalam perkawinan. I'm sorry, I love you. Ya kan? Thank you. Malam tidur ngorok, sorry ya kemarin mau ngorok. Langsung dicium dulu, I love you. Tanya, 45 tahun saya nikah, 45 ya.
Nggak pernah saya berhenti cium. Udah seminggu nggak lagi. Kenapa? Dia anggap gue lagi flu katanya. Doakan supaya cepat sembuh. Kalau nanti dia jadi kebiasaan katanya. Saya mesti ambil teh satu, pagi-pagi saya bikin air panas, saya kasih sekaligus saya kiss dia, I love you. Ada salah nggak sih? Emang ini wanita yang paling hebat gitu dari kayangan mana? Enggak lah. Manusia sama kayak bapak ibu semua juga. Kadang ngambeknya juga, aduh, ya kan, kayak apa gitu kan. Tapi bukan itu. Karena kasih. Maka saya bilang, kalau kamu kasih menutup banyak dosa. Jadi kalau orang bersalah sama kamu, ampuni dia kan? Betul nggak? Tapi kalau kamu yang bersalah minta ampun, selesai. Ribut-ribut saya bilang, kamu pikir hidupmu cuma sekarang? Ego gitu, nggak bisa Bapak Ibu. Kalau kita udah gagal di kehidupan ini, aduh amsyong deh. Mengayomi, hati Bapak sifatnya mengayomi. Bukan mencari kesalahan. Setiap orang punya kesalahan Bapak Ibu. Cari kebaikan dia, ngayomi dia. Rengkuh dia, hak dia. Rela berkorban, harus berani berkorban. Jangan kita cuman pengennya apa? Senang aja. Rela berkorban. Hati Bapak rela kayak Tuhan, kayak Bapak di surga. Begitu besar kasih Bapak sehingga dia korbankan anaknya. Bertanggung jawab. Bapak itu sifatnya bertanggung jawab. Saya bilang kegagalan rumah tangga saya bukan istri, bukan anak saya. Tanya anak-anak saya. Gagal kalian tuh saya bilang gitu. Suami. Jadi kita punya peran loh untuk membesarkan anak, ya bertanggung jawab. Menerima apa adanya. Jangan nanti yang ganteng, yang cantik, itu dideketin mulu. Ini yang bontot dideketin. Satu kali ada yang nanya sama saya, Babe, anak emasnya siapa? Saya perhatiin ini orang kalau nanya-nanya lagi saya bisa semprot juga nih. Saya bilang kamu nanya saya anak emas sih, tidak ada anak emas, semua bagi saya ada anak. Enggak lah pasti ada lah. Babe kalian dekat sama ini. Iya saya dekat karena dia memang selalu dekat sama saya. Tapi yang lain sama. Enggak boleh kita pilih kasih anak. Mentang-mentang ini agak pendek, udahlah gua sekolahin lu di YKIA. Ini agak sedikit tinggi, gua sekolahin lu di, karena sebut nama sekolah nggak enak juga, ya kan? Jadi kalau kita pilih kasih, nggak ada. Coba kalau dia kalau keluar kota atau keluar negeri mau belanja, gue bilang saya begini dia udah tahu. Artinya kalau lu beli satu semuanya, kaget dia. Ada 11 cucunya. Nggak berani dia beli. Kalau dulu kau pergi kau beli. Kalau cucunya cuma 2 ya, iya lalu boleh beli 1 karung. Ini 11 coy. Akhirnya dia beli yang apa ya? Yang ringan-ringan aja daripada kagak ada. Bener tanya dia. Saya paling gak suka kalau dia belanja itu cuma 1-2. Gak boleh saya bilang. Nah ini gimana ya? Ya udah gak usah beliin gue bilang. Lu kalau mau kasih aja sama bapaknya atau maknya duit. Biar dia beli sendiri. Ya seadanya aja toh. Mendukung. Anak itu akan merasa mempunyai kepercayaan diri kalau dia didukung. Itu hati bapak mesti dukung anak-anaknya. Dia butuh kita loh. Jangan suaminya picek, maaf ya. Lalu istrinya buang aja itu suami kayak model gitu. Lu bisa buang suami lu gak bisa buang anak lu. Memang hubungan anak itu adalah hubungan darah yang gak terpisahkan. Hubungan suami istri bisa dipisahkan, tetapi pemisahan karena kedegilan, ketegaran hatimu. Tapi pada saat waktu kamu memisahkan suami kamu, sebetulnya kamu sedang memisahkan hubungan anak kamu dengan Bapa di sorga, termasuk diri kamu. Coba-coba Bapak Ibu, istri menang suaminya gak balik-balik, cerai aja deh. Suaminya diceraikan pas Taiwan lagi laku nih. Pergi ke Taiwan. Terus punya konsep.
hubungan anak kan nggak bisa dipisahkan. Saya bisa cari istri lagi buat dia. Betul, atau cari suami lagi, betul, nggak salah. Tapi sebetulnya waktu kamu sudah mulai mengambil keputusan, kamu sudah memutuskan diri kamu sama anak kamu. Tanpa kamu sadari. Karena nggak ada pernah terjadi seorang anak lahir dari batang pohon pisang. Pasti dari mama atau benih dari bapaknya. Dia butuhkan itu. Maka harus menerima apa adanya. Ya lo waktu pacaran sih ya semua baik-baik. Coba kalau udah punya anak. Terima apa adanya sampai apa? Sampai kayak Bu Kim Chu begitu tuh. Acek kalau lihat Bu Kim Chu, dia suka bercanda, udah luar biasa. Apa adanya, rambutnya putih nggak apa-apa. Yang penting hatinya bersih. Ya kan punya tanggung jawab. Mendukung. Menghargai. Sekecil apapun anak itu dihargai. Jangan, aduh kamu ini bodoh banget. Jangan. Hargai. Saya punya Yusa. Waktu dia sekolah di Singapura, dia anugerah. Sampai di sana, waduh dia nervous benar-benar. Stres. Karena pertama hadapi orang tua, dia kuliahnya orang S2 segala macam. Dia nggak biasa, tinggal sendiri. Mau pulang. Saya bilang sama dia, yang memutuskan kan kamu. Tahu nggak, papa nggak punya ekspektasi loh. Kamu mau jadi apa di situ? Hanya satu ekspektasi papa, kamu tetap cinta Tuhan. Ikutin aja, nggak lulus juga nggak apa-apa. Yang penting kamu udah punya pengalaman. Papa terima kok. Kalau kamu capek udah, kamu hair dulu aja. Maksudnya kamu cuti dulu tuh, main-mainnya di Singapura. Saya beliin handphone. Tiap malam kita chatting saya, dia tanya tentang penyembahan, saya terus share. Seminggu dia jalanin, gimana? Udah enak. Sebulan, wah udah sombong amat. Akhirnya dia jadi sparring partner saya. Kantor dia udah pinter kan, dia belajar di Singapura, orang bule semua. Wah bapak ini salah nih pak, ya nggak apa-apa, itu kan pendapat kamu. Tanya dia aja benar nggak? Hargai. Oke ya, kita selesaikan. Ini kan hati imam cuma gini aja, hati imam perantara, divine connection. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sebagai imam, pikirannya nggak pernah lepas dari apa? Kebenaran itu aja. Itu namanya apa? Waktu kamu pikir tentang kebenaran, jiwa kamu tuh berkoneksi. Kendati pun kamu nggak di gereja, tapi kalau kamu berpikir kebenaran, melihat ada orang galak, kamu berpikir yang benar, berarti kita tersambung dengan Bapa di surga. Sebagai imam itu doa loh. Pikirkan Tuhan, itu namanya apa? Doa. Itu yang penting tuh, kekudusan hidup. Apa itu kekudusan hidup? Mana yang kembang terus? Bukan. Jaga dirimu, karena kita udah bisa bahasa roh, dan macam-macam, tapi enggak kudus hidupnya. Ketulusan pelayanan, melayani dengan tulus, itu imam. Bukan karena pulus. Karena melayani karena uang. Kalau Anda bicara pelayanan uang, mungkin karena Anda Bapak Ibu karena di gereja, karena gereja kita diberkati Tuhan, kehidupan kami rasanya memang juga berkecukupan. Tapi kan Bapak Ibu tidak tahu pemulaannya kan. Betul nggak? Nah saya juga nggak mau cerita gitu loh. Tapi kan masih banyak orang yang lama-lama bagaimana kami hidup. Di Jakarta kami juga berkecukupan sebetulnya. Kaya banget kagak. Tapi sampai sini tinggal di, ya si David pernah cerita tuh. Ya aku mau pengen, jangan cerita gitu gak enak. Tinggal di ruangan 4 meter kali ya. Rombongan lagi situ. Ya makannya cuma bubur ayam. Ya kan. Bubur bayam, babi ayam. Pak Yos saya ajak makan bubur bayam, babi ayam, dia datang ke rumah. Begitu saya keluarin, babinya mana Ton? Ya ini dia bayam. Kepekaan keadaan, peka. Imam itu peka. Anda pikir, babi peka banget ya? Bukan, kalau kamu tahu fungsi kamu iman, setiap orang pasti peka. Benar. Pagi tadi Pastor Ena khotbah, diceritakan tentang bagaimana kepekaan itu. Saya kalau lagi khotbah saya tahu, karena Tuhan kasih tahu ini apa. Ya cuman saya kalau nggak penting-penting saya nggak mau ngomong. Itu imam. Kenapa peka? Karena terhubung. Kalau nggak peka, jangan kepekaan cuma ego doang loh.
Peka cuma hanya marahin orangnya. Kamu itu begini, kamu tuh kurang ajar, kamu itu bukan peka itu. Peke itu namanya. Bisa cuma marahin orang. Kalau peka, tahu apa yang harus dilakukan. Ya kan? Nya itu ngajar saya gini. Zaman dulu anak saya itu kalau lagi nangis mulu, dia peka banget. Dia pegang sakit perut dia. Kita kan mau tidur nangis mulu, kasih minum kagak mau. Gue taruh di luar juga loh. Beda kalau dia sakit perut dikasih gosok minyak. Enggak lagi belakangnya dikasih bawang putih, bawang merah. Ya kan? Dia tidur. Dia tahu. Orang itu kalau lagi bandel, lagi macam-macam, jangan langsung omelin dulu. Tahu akarnya apa. Kita kadang-kadang lihat manifestnya kan, tapi akarnya apa. Itu namanya peka. Nah ini yang terakhir dah. Pemusik ke atas. Pemimpin pertama apa? Iman. Kalau Anda butuh iman, bukan sekadar banyak ke gereja, banyak baca kitab. Saya nggak muji diri saya, tapi karena saya tahu tanggung jawab saya kan untuk Anda semua. Ya, Bapak Ibu yang hadir, saya tiap waktu mesti bawa Bapak Ibu ke hadapan Tuhan, walaupun namanya nggak disebut satu persatu. Tiap mereka yang mengakui saya sebagai gembala, ada di Sam 21 Tuhan, tilik satu persatu. Berapa lama sih? Nggak lama-lama banget sih, karena 1-2 jam saya di hadapan hadirat Tuhan, saya baca kitab. Kejaga yang satu ini, penting Bapak Ibu. Ya, iman itu penting. Iman nggak bisa dibeli di pasar. Pemimpin ya, kedua punya, bisa lihat. Impian itu kita bisa lihat. Yusuf, dia bisa lihat karena dia punya iman. Dia bisa lihat apa? Dia akan jadi apa? Dia jadi raja. Mewakili bapaknya masuk ke Israel, ke Mesir. Bilang iman, impian. Nah ini dia. Kalau Anda punya iman, punya impian, percayalah pasti punya ilmu. Ada banyak orang punya iman, punya impian, tapi nggak mau belajar. Puasa, emang puasa langsung bisa pintar apa? Belajar. Panjat pohon, ikuti mereka-mereka yang sukses. Baca buku. Buku apa yang kamu baca? Pertama kitab, kedua apa? Terjemahan-terjemahan yang tepat. Jadi mesti punya ilmu, latihan, jatuh dan bangun. Gagal bukanlah kegagalan, ya. Bukanlah kiamat, tapi ulang lagi. Integritas itu penting. Ya, integritas itu apa? Apa yang kau katakan dan itu yang kamu kerjakan. Haleluya, tapi hari-hari payah, ya. Nah, ini yang saya katakan kepada Anda semua sekalian, ini penting, ini dasar menunjukkan kita ke depan itu apa. Kenapa gereja ini begitu ketat untuk masalah ini? Karena saya tahu bahwa kekristenan akhir-akhir ini sudah mengalami banyak persoalan. Jadi perlu ada sebuah tekad memperlengkapi Bapak Ibu. Kendati pun saya juga menyadari nggak semua orang senang sih dengan model begitu. Ya nggak apa-apa. Saya kan juga tidak mau hanya menyenangkan Bapak Ibu. Saya mau menyenangkan Tuhan supaya kasih Bapak tetap ada pada Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa mengasihi gerejanya, pasti juga bisa mengasihi gembala, bisa mengasihi sesama. Akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu panggil berdiri.